Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumas Moro. Di sini saya akan menyampaikan esai tentang informasi sebagai makna data dan informasi sebagai suatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Sini saya membuat berdasarkan saya sendiri ya. Yang pertama-tama sebelum kita mengenal apa itu informasi sebagai makna data dan informasi sebagai suatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian, saya akan menjelaskan sedikit pengertian menurut Pendit. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambanan yang diwakili oleh objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Nah, di sini ada lagi menurut Railstone dan Riley, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Jadi, pengertian data telah menjadi salah satu yang penting dalam kehidupan manusia modern. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti penelitian, pengamatan, atau pengukuran. Data memberikan makna dan informasi yang sangat penting untuk digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, akademik, dan pemerintah. Manfaat dari pengumpulan data dan pengumpulan informasi menjadi informatif dapat dilihat dalam banyak contoh, seperti pemerintah yang menggunakan data untuk menginformasikan kebijakan politik, bisnis menggunakan data untuk membuat keputusan strategis, dan peneliti yang menggunakan data untuk mengembangkan teori baru dan menjawab pertanyaan penelitian. Pemerintah sering mengumpulkan data untuk membantu mereka membuat kebijakan dan monitor kinerja pemerintah. Misalnya, data pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Sementara itu, penggunaan data kesehatan membantu pemerintah dalam memonitor dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pembahasan langsung ya. Menurut yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah kumpulan data yang struktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Misalnya, dalamnya mengumpulkan sebuah, kita harus melewati berbagai macam urutan saat pengumpulan data. Gordon B. Davis juga memberikan definisi. Menurutnya, informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah sebagai sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Kedua, pembahasan informasi sebagai makna data. Informasi sebagai makna data merupakan segala sebagian data yang di dalamnya tersimpan data-data yang bermakna bagi pihak lain. Informasi juga bukan bentuk data juga, tetapi juga bisa berbentuk ucapan atau lisan. Namun, ketika data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan, maka akan terbentuk informasi yang memiliki makna dan konteks yang lebih jelas. Sebagai makna data, seperti makna data penduduk di Kecamatan Metro Kibang berjumlah 24.498 penduduk pada tahun 2020. Hal ini dapat diketahui pada pihak lain yang sedang mencari penduduk Kecamatan Metro Kibang. Atau misalnya sekarang atau contoh yang berkaitan dengan nilai budaya. Makna bahasa Jawa Yogyakarta lebih halus daripada Jawa Surabaya yang lebih sering menggunakan bahasa kasar seperti kowe. Bahasa ini kurang sopan digunakan dalam masyarakat pada umumnya, beda dengan Jawa Yogyakarta. Digunakan untuk masyarakat pada umumnya, beda dengan Jawa Yogyakarta. Jenengan atau sampean. Bahasa ini sangat baik digunakan untuk masyarakat Jawa pada umumnya. Jadi maknanya masyarakat Yogyakarta lebih sering menggunakan bahasa halus dan masyarakat Surabaya lebih sering menggunakan bahasa kasar. Sebagai contoh lagi, ketika seorang mengumpulkan data tentang angka penjualan sebuah produk dalam beberapa bulan terakhir, data tersebut hanya merupakan kumpulan angka
tanpa arti yang jelas. Namun, ketika data tersebut diolah dan dianalisis, maka akan terbentuk informasi yang memberikan makna dan konteks yang lebih jelas tentang tren penjualan produk tersebut, pelanggan, produk pembeli, atau faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Informasi sebagai makna data juga dapat digunakan sehari-hari untuk membedakan mana data yang benar dan mana makna data yang salah. Mana dan mana makna. Yang kedua yaitu informasi sebagai suatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Informasi dapat didefinisikan sebagai data atau fakta yang diperoleh atau diterima melalui berbagai macam sumber yang berguna untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam situasi atau keputusan. Dengan memperoleh informasi yang relevan dan akurat, kita dapat memahami lebih baik tentang situasi yang masalah yang dihadapi sehingga dapat membuat keputusan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kita seorang ingin memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau tidak. Mereka dapat mencari informasi tentang produk tersebut seperti harga, kualitas, fitur, dan ulasan pelanggan untuk membantu mereka mengambil keputusan yang lebih informasi dan mengurangi ketidakpastian tentang produk tersebut. Dalam bisnis, informasi juga sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan memiliki informasi yang tepat, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi resiko yang mungkin timbul. Misalnya, bisnis dapat mencari informasi tentang pasar, pesaing, dan pelanggan untuk membantu mereka membuat keputusan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan peluasan bisnis. Jadi, informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian bisa membantu kita untuk meningkatkan perekonomian. Dalam kesimpulannya, informasi dapat berfungsi sebagai alat yang sangat berguna untuk mengurangi ketidakpastian dalam situasi atau keputusan. Dengan memperoleh informasi yang tepat dan akurat, kita dapat memahami situasi yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Mungkin itu saja sedikit presentasi esai yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang benar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.